Oke, Mas Odi ya panggilannya ya? Ya, Odi, singkat. Saya baru nemu konten Mas Odi itu baru-baru 2 minggu kemarin mungkin. Oke. Dari yang Odyssey tapi saya tahunya, yang di Spotify Mhm, ya. mhm. Dan, eee, saya nggak tahu apakah pendengar saya kenal sama Mas Odi, tetapi boleh sedikit diperkenalkan diri biar Oke. paham konteksnya mungkin. Ya, makasih Mas Jason. Ini undangan yang luar biasa ya, sebuah kehormatan gitu diundang Waduh, ke podcast Mas Jason untuk sharing. Jadi salam kenal teman-teman. Nama saya Odi. Saya sekarang stay di Jogja. Kemudian keseharian saya mengajar di Fakultas Filsafat UGM. Jadi kadang juga bermusik gitu ya, bikin konten filsafat. Nah, kebetulannya saya sudah bikin podcast Filsafat Odyssey ini dari tahun 2019. Itu Spotify ya, audio gitu kan. Nah, itu sebetulnya cara untuk mengaktualisasi aja. Jadi apa yang belum kesampaian untuk disampaikan di kelas gitu ya. Kebetulan 2019 itu dulu saya belum mengajar, belum jadi dosen, masih kuliah S2 gitu ya. Jadi apa yang kita pelajari di kelas itu kan kalau nggak diceritakan ulang itu nanti lupa gitu. Nah, akhirnya saya bikinlah itu podcast Filsafat Odyssey pakai Spotify itu ya. Jadi saya rasa bukan cuma di Spotify, di beberapa platform itu sudah ada gitu. Nah, terus berkembang sempat juga di tahun 2019 saya mendirikan forum diskusi filsafat namanya itu Kolektif Akademia ya. Jauh sebelum lingkar studi filsafat Odisi yang sekarang. Nah, jadi dari tahun 2019 ini itu awal mula saya kemudian bisa dibilang sebagai konten kreator filsafat lah ya. Yang selain beraktivitas di kampus juga di komunitas ya, di skena komunitas filsafat. Itu sedikit Mas Jason, perkenalan singkat saya mungkin nanti bisa kita kulik-kulik lagi. alright. Terus gimana, apa kabar, komunitas filsafat di Indonesia terutama mungkin di Jogja ya yang paling dekat ya? Ini menarik ini. Karena khususnya Jogja ya. Jogja itu sebetulnya sebelum pandemi itu memang komunitas itu sudah banyak. Mungkin saya nggak tahu kalau di Jakarta atau di daerah lain itu apakah sama ya. Tapi untuk Jogja memang kalau di skena intelektual lah bisa dibilang ya, intelektual jalanan ataupun intelektual kampus gitu. Jogja ini salah satu kota yang spesial di Indonesia. Kenapa? Karena kultur diskusinya itu memang sudah terbangun sejak lama. Dan itu bisa kita lihat kalau teman-teman ke Jogja itu di kedai-kedai kopi itu orang diskusi gitu ya, apalagi kedai-kedai kopi di dekat kampus itu ya diskusi gitu. Nah, tapi untuk komunitas filsafat, Mas, eh, menemukan momentumnya itu adalah ketika COVID ya, ketika pandemi kemarin gitu ya. Itu momentum bagi komunitas filsafat di Indonesia untuk meraup masa gitulah ya, termasuk juga kolektif akademia. Terus belakangan dari podcast Odyssey ini kan saya kembangkan menjadi lingkar studi filsafat Odyssey juga di tahun 2024, persis ini hampir setahun ya. Jadi menjamur itu komunitas filsafat ya, tapi tentu saja yang masih bertahan itu ya nggak semua gitu. Kembali lagi ke konsistensi mereka untuk bikin acara gitu ya Mas. Itu Mas untuk kondisi terkini komunitas filsafat di Indonesia. Kalau di Jogja sendiri ada niche-nya nggak? Ada apa ya, kayak yang digandrungi itu aliran filsafat apa di Jogja sendiri? Oke, kalau di Jogja mungkin kita lihat dari ini ya, kampus-kampus yang punya punya ini ya, punya jurusan filsafat lah gitu ya. Kalau di UIN, nah jadi di Jogja ini kan ada di UKDW itu yang filsafat keilahian ya, Protestan lebih tepatnya. Sanata Dharma itu lebih ke Katolik ya, filsafat filsafat yang dalam bingkai Katolisisme. Terus di filsafat UGM itu lebih pengembangan indigenous filosofi, Mas. Jadi meskipun di dalam circle-circle itu tentu ada banyak sekali minat-minat ya, tapi mainstreamnya memang ketika ngomong filsafat UGM yaitu
terkenal dengan pengembangan filsafat Nusantara, indigenous studies ya, kemudian local wisdom dan seterusnya gitu. Meskipun ya nggak semuanya fokus di situ. Seperti saya misalnya, saya kan fokusnya di philosophy of religion ya, religious studies gitu kan, di philosophy of God, hermeneutics. Tapi ada juga yang kalau di teman-teman UIN itu memang kalau nyebut filsafat UIN itu langsung kebayang filsafat Islam ya, kalam gitu kan, tasawuf, sufi, sufisme gitu kan. Kayak gitu Mas. Jadi analitik pun sekarang udah mulai berkembang di Jogja ya. Beberapa lingkar studi itu mereka memang fokusnya itu di analitik ya. Sebagai kontrarian dari filsafat kontinental gitu. Mereka sudah mulai mengembangkan philosophy of mind, filsafat bahasa, ya filsafat logika, ya. Ya mulai nembak dari filsuf Frege ke bawah lah gitu ya. Tradisi analitik Amerika, analitik Jerman, kayak gitu Mas. Menarik ya. Tadi Mas bilang ada indigenous filosofi ya. Ya betul betul. Itu boleh dijelasin sedikit Mas? Apa itu? Oh ya itu filsafat Nusantara itu istilahnya banyak ya Mas ya. Kalau di UI itu kalau nggak salah lebih senang mereka pakai filsafat Indonesia. Tapi kalau di UGM itu ada sebuah ambisi untuk mengembangkan filsafat Nusantara. Berarti itu tembak ininya ya, periode sejarahnya itu objek kajiannya itu pra pra ini, pra kemerdekaan, jauh sebelum kemerdekaan ya. Jadi teks-teks klasik yang di-create sama autor-autor pra kemerdekaan seperti kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia lah gitu ya, manuskrip-manuskrip itu. Nah, itu kemudian pengen disistematisasikan mana yang masuk ke kategori metafisika atau ontologinya yang ngomongin realitas gitu ya. Kayak kalau kita lihat di filsafat Jawa itu kan ada jagat alit, jagat gede gitu kan. Itu kosmologinya Jawa gitu kan. Jadi bagaimana orang Jawa memahami realitas manusia dan eksternal gitu. Terus dari segi epistemologisnya kita memetakan corak pengetahuan orang Indonesia ini apa kalau kita andaikan dia sebagai satu subjek prakolonial, dalam artian kita bisa nggak mengandaikan manusia Indonesia itu cara berpikirnya gimana sebelum ada kolonialisasi pengetahuan gitu. Karena paradigma kita jangan-jangan yang kita anggap sebagai cara berpikir orang Jawa, cara berpikir orang Medan itu bentukan kolonial gitu kan. Karena Global South ini kan kita sebagai negara postkolonial gitu. Nah, jadi di dalam pengembangan indigenous philosophy itu nggak bisa lepas dari kajian postkolonial, Mas. Postkolonial sama dekolonial. Jadi itu kajian-kajian yang kemudian berangkatnya dari situ ya, indigenous philosophy ini gitu. Kayak gitu Mas sedikit gambarannya. Menarik gitu ya. Karena saya kan berangkatnya bukan dari akademisi ya. Saya tuh kayak istilahnya belajar filsafat itu kayak otodidak ya. Jadi Oke. belajar baca yang buku-buku modern dulu ya, terutama karena saya memang belajarnya stoikisme gitu ya. Jadi saya belajar Mhm. dari Ryan Holiday, dari Irvin, Hmm. dari Pigliucci gitu. Dan eh, sebelum saya masuk ke filsafat, sebelum saya tertarik ke filsafat, saya itu hampir memutuskan untuk mempelajari, bukan hampir sih sebenarnya udah memutuskan untuk mempelajari, mungkin bisa dibilang juga tadi Ignatius, Indigenous filsafat ya mungkin ya, salah satunya mungkin, Sunda Wiwitan. Dan Mhm. tetapi yang menyulitkannya adalah nggak banyak buku atau teks yang bisa dipelajari, gitu. Mhm. Mungkin ya. Ya, karena gini Mas, kalau kita ngomongin soal ada nggak sih filsafat Indonesia atau filsafat Nusantara? Jujur, saya bisa bilang belum belum kebentuk gitu ya. Jadi dia belum bisa disebut sebagai well established philosophical system gitu ya. Mhm. Belum gitu. Kenapa? Kita masih jauh. Kenapa? Karena eh, scholars di Indonesia itu pun banyak yang skeptis dengan filsafat Indonesia ataupun filsafat Nusantara itu. Kenapa? Karena namanya kalau kita ngomongin filsafat, ini dari teman-teman saya di Indonesia yang skeptis ya. Sampai kapanpun kita itu sebagai subaltern dari filsafat Barat, karena term filosofi itu
in itself itu dia ini kolonial gitu. In itself itu dia sangat-sangat ancient Greek gitu kan. Ya kita nggak bisa terlepas dari kerangka itu. Nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya mendekolonialisasi pengetahuan filsafat itu gitu? Bisa nggak kita berfilsafat tidak menghadirkan Socrates, Platon, Aristotle gitu ya, atau tidak menghadirkan hazanah Yunani gitu kan? Itu yang menjadi PR terbesarnya mas. Dan Pernah ngobrol sama Budi Dalton nggak? Tahu tahu Budi Dalton nggak? Oh budayawan ya. Saya tahu beliau tapi belum kenal dan belum pernah ngobrol. Iya, saya tuh sering mendengarkan ceramah budayanya dia ya. Hmm, Mungkin dia itu kan adalah dosen seni, budayawan sama artis gitu kan, seniman gitu. Dan ketika saya mendengarkan dia menjadi sisi budayawannya, itu sangat bagi saya sangat menakjubkan gitu apa yang dia sampaikan, terutama fakta-fakta tentang orang-orang Sunda zaman dulu gitu ya. hmm, Di mana, kalau dari penjelasannya beliau itu, orang-orang Indonesia zaman dulu itu ya sama halnya dengan orang-orang di Mesir sana gitu ya, kayak di Mesir, di Jepang, bahkan di Athena, di Roma gitu. Di mana, kayak konsep ketuhanan itu kan sudah ditemukan di Sunda sendiri dengan ditemukannya candi-candi di atas pegunungan gitu kan, di atas pegunungan untuk ya salah satunya untuk mempraktekkan konsep ketuhanan yang mereka percayai, lalu, konsep penanggalan kata beliau itu yang masih dipakai sampai saat ini di desa, apa itu namanya saya lupa di Banten itu mereka pakai, penanggalan tradisional itu untuk memutuskan kapan harus tanam padi, kapan harus panen, kayak gitu. Dan saya rasa mungkin, eee, banyak mungkin suku-suku di Indonesia yang apakah bisa, mereka itu dijadikan sebagai bahan penelitian atau gimana? oke, banyak sebetulnya mas ya. Kebetulan saya tadi lupa memperkenalkan diri kalau saya itu dari Lombok ya, dari suku Sasak gitu ya. Oh ya, Nah, ya mungkin teman-teman yang dengar tahu ya. Nah, suku Sasak itu sebetulnya mereka tidak punya bayangan kolektif tentang kerajaan. Ini sebuah tesis yang terkini dari sejarawan ya yang mengkaji Lombok gitu. Nah, untuk Hazanah Sasak itu sendiri gitu, ada hal yang menarik mas. Kalau kita dengar narasi bahwa hampir semua suku di Indonesia itu adalah agraris gitu ya. Kita misalnya bangga sebagai negara agraris. Nusantara itu adalah negara maritim sekaligus agraris gitu kan. Nah, kalau kita ngomongin Lombok kan itu small island kan, itu pulau kecil. Pasti kita yang kita bayangkan ekspektasikan itu wah ini sangat-sangat maritim ini gitu kan. Sangat-sangat maritim gitu. Tapi kalau kita ke Lombok itu sangat-sangat agraris gitu. Nah, itu yang kemudian menarik untuk kita teliti. Nah, apa yang kita teliti kalau untuk membangun filsafat Indonesia itu sistem pengetahuannya. Nah, sistem pengetahuan ini itu yang kemudian kita bisa peroleh dengan cara apa? Bukan dengan penyelidikan filsafat langsung, kayak kita bertemu dengan eh, orang-orang di sana di Lombok lalu kita bernalar gitu ya, abstrak itu enggak. Terlebih dahulu kita harus menjadi seorang antropolog dulu. Kita etnografi gitu ya, kita tinggal di sana, living in di sana selama setahun, 2 tahun, sehingga kita tahu kita menjadi pengamat langsung yang terlibat di masyarakat sehingga kita tahu kita kita merasakan dan mengalami sekaligus memakai gitu ya kita pakai langsung sistem sistem keyakinan mereka sistem pengetahuan mereka gitu nah sehingga kita bisa memetakan ini nah apa yang kemudian menjadi sistem pengetahuannya ya bagaimana mereka mengelola lahan bagaimana mereka mempreserve ajaran leluhur gitu ya. Nah sehingga ketika kita lihat masyarakat adat dan itu berlaku untuk dimanapun di Indonesia ini ya, pertautan antara pandangan fungsionalis dan pandangan esensialis itu menjadi jelas nanti. Maksudnya itu yang fungsionalis ini kan menilai kenapa adat ini masih dilestarikan itu karena
masih ada fungsinya gitu kan. Sedangkan Mhm. kalau kaum esensialis ini, kenapa adat istiadat itu harus dilestarikan ya? Karena dia sakral, karena dia itu primordial. Karena kalau kita nggak mempreserve, itu nanti kita kena kena azab atau kena apa ya, kena bencana ya. Mmm. Kalau mungkin Mas Jason pernah dengar di Jawa itu ada namanya eh, masa Kolobendo kalau nggak salah ya. Itu saya baca di bukunya Romo Sindunata yang Wong Cile itu. Jadi bayangan kolektif orang Jawa itu pasti ini sangat esensialis gitu ya. Kalau mereka tidak melestarikan itu ada something yang akan terjadi gitu. Jadi mereka nggak mengacu pada fungsinya tok gitu. Nah, beda dengan budaya-budaya yang kemudian sudah ditinggalkan atau sudah runtuh gitu ya. Karena tergantikan oleh fungsi teknologi misalnya. Jadi fungsi agama, fungsi budaya itu tergantikan oleh fungsi teknologi. Sehingga yang bertahan lama ini saya rasa di Indonesia ini yang esensialis itu, Mas. Jadi kalau semuanya difungsionalis, bubar. Sunda Wiwitan, semua itu akan bubar karena kalah dengan ini ya, dengan sistem pengetahuan modern yang diproduksi di Fakultas Pertanian, diproduksi di Fakultas Perikanan ya. Sehingga mitos-mitos yang kemudian dipelihara itu sudah nggak punya fungsi lagi gitu. Nah, itu Tapi beberapa yang bisa diteliti. tapi tapi kan bukannya mitos itu, ada di mana-mana ya, kalau saya baca sedikit tentang sejarah filsafat, Athena misalkan ya, kayak Socrates dan segala macam, dan bahkan Epictetus pun masih masih sering membahas tentang adanya adanya gods gitu kan, adanya gods, adanya God gitu ya, adanya, ya adanya divine lah gitu ya, yang ketika kita tidak melakukan ini akan berdampak ini gitu. Apakah pertanyaannya, apakah sebenarnya, eee, apakah sebenarnya bisa difungsionalkan gitu kepercayaan yang esensial tadi gitu? Oke, ini menarik ya. Jadi pandangan yang mengatakan bahwa di semua masyarakat itu pasti ada yang disakralkan ya, ada mitos. Itu Mhm, saya langsung teringat dengan Mircea Eliade ya. Itu yang ngebagi antara mana yang profan, mana yang sakral gitu. mhm, Dan kemudian ada Rudolf Otto juga kan dengan jargonnya Mysterium Tremendum et Fascinans itu. Jadi sebetulnya di setiap masyarakat itu inti inti dari masyarakat itu adalah yang sakral itu. Itu ditambahkan sama Evan Pritchard kan. Jadi ya bagi orang-orang esensialis mereka yakin ya bahwa sedenial apapun kita terhadap yang sakral itu tetap ada gitu ya. Nah, ketika misalnya terhubung dia dengan satu paradigma yang fungsional, yang modern gitu ya, maka nanti akan ada reduksi di situ. Reduksi apa? Jadi yang sakral ini itu ketika didekati dengan satu pandangan yang fungsional, yang fungsionalis gitu ya, maka yang dilihat itu bukan bukan esensinya, bukan yang sakral itu sendiri gitu, bukan Tuhan, bukan dewa, bukan roh atau bukan spirit apapun, tapi seberapa seberapa bisa mitos itu berfungsi untuk masyarakat itu. Contohnya misalnya, mmm, kalau kita lihat ya di Indonesia lah ya, hutan-hutan yang disakralkan, yang dikeramatkan, itu itu sebetulnya ini pasti ada aspek fungsionalnya. Maksudnya gini, leluhur kita kenapa melarang kita menebang pohon yang bertuah gitu ya? Itu ya karena supaya alam terjaga ya. Terus kenapa kalau mungkin Mas Jason pernah dengar ya kalau di mata air itu kan biasanya disakralkan ya. Kenapa? Karena supaya orang nggak pada mandi di situ gitu kan. Kalau pada mandi buang air di situ kan nanti tercemar gitu. Nah, itu proses bahwa fungsionalisasi itu ya natural gitu. Natural gitu. Nah, oke misalnya pertanyaan muncul, ada nggak tradisi atau adat yang sama sekali tidak punya dimensi fungsional ya? Kalau menurut Mas Jason ada nggak kira-kira? Yang kita andaikan, oke ini X gitu ya sebagai entitas kultural, terus dia nggak punya sama sekali nol, bahkan minus fungsi ini ya, kadar fungsinya itu, ada nggak kira-kira? kayaknya nggak ada ya? Sama, saya juga
sepaham ya. Nggak ada. Kenapa? Contohnya gini, mungkin secara fungsi primordialnya itu udah nggak ada. Contohnya misalnya kayak tarian tertentu itu dulunya untuk manggil apa? Untuk manggil hujan misalnya kan. Oke, tarian itu tetap dilakukan, tapi bukan dalam rangka untuk mengharap hujan gitu ya. Oke, secara fungsi pemanggilan hujan sudah nggak berlaku gitu kan. Tapi untuk fungsi yang lainnya, mungkin fungsi finansial, menarik pariwisata ya, atau paling rendahnya itu fungsi erotis lah, fungsi untuk menghibur gitu kan. Jadi ada pasti fungsinya gitu. Jadi beneran nggak ada sebetulnya kalau kita andaikan ya, pasti ada fungsinya gitu, gitu mas. Lalu gimana kan kalau nggak salah ya Socrates juga disematkan sebagai orang yang paling bijaksana oleh Oracle of Delphi kan? Mhm, ya, Dan Oracle of Delphi itu kalau kalau saya kalau correct me if I'm wrong gitu kan, Oracle of Delphi itu kan adalah sebuah, kepercayaan kan itu kan, kepercayaan kayak kalau ya, istilah di Indonesia mungkin dukun mungkin ya, tetua atau tetua ya, tetua ayangnya lah adat ya. gitu ya. Heeh, tetua adat yang menyematkan Socrates sebagai orang yang paling bijaksana gitu. Nah, pertanyaannya apakah, eee, gimana caranya kok, eee, yang esensial tadi di Athena itu bisa bisa terkikis ya? Itu gimana ceritanya? Oke, ini eh, kalau kita runtut ya, Protagoras itu kan disebut sebagai the founding fathers of Sophism gitu. Nah, sofisme ini di-counter abis-abisan oleh Socrates dalam dialog dia dengan Critias, dengan Sarmides gitu ya. Bahwa dia Mhm, keliling ke Athena, di kota Athena itu Socrates keliling ya dengan maya teknenya, seni kebidaanannya itu, berusaha untuk mengaktualisasikan kardinal virtusnya Yunani kuno. Yang salah satunya adalah soprosune ya. Ada soprosune itu artinya itu keugaharian atau mawas diri kalau dalam bahasa Jawanya ya. Tahu temperance mungkin batasan, ya? ya temperance ya, lebih ke situ. Terus ada di Kaiosun itu lebih kepada satu justice kalau nggak salah ya, ada Andrea keberanian, ada Sofia gitu, kebijaksanaan. Nah, Protagoras dengan sofismenya ini itu sebetulnya berangkat dari agnostisisme kan. Jadi satu sikap yang jelas bahwa pengetahuan kita tentang something yang supranatural itu nggak mungkin gitu kan. Nah itu dia mengambil sikap yang jelas, sikap epistemik lah kita menyebutnya ya, bahwa apa yang dilakukan oleh para oracle-oracle ini, di mana oracle ini kan sebetulnya dia menerima pesan dari Hermes yang dibawa dari Olympus kan gitu ya. Lalu dia ceritakan di kuil-kuilnya gitu kan. Nah, sofisme ini sebetulnya untuk mengkritik oracle-oracle ini bisa dibilang sebagai logosentrisme awal lah gitu ya. Tapi kebablasan. Kebablasannya di mana? Karena meskipun kebablasan tapi kalau nggak ada Protagoras dengan sofismenya itu nggak ada dosen yang dapat gaji gitu kan. Karena itu dia dia meletakkan blueprint untuk kalau orang kasih mimbar itu ada biayanya gitu kan. Nah, Mmm, Socrates itu kemudian nggak terlalu apa ya nyaman dengan keberadaan sofisme karena seolah-olah satu orang ini tahu semuanya gitu. Ya, jadi itu yang kontradiksi dengan virtu Yunani antik yang disebut soprosune itu ya. Kenapa? Karena itu bisa kita lihat lah sekarang. Satu orang ini ditanya ekonomi dia bisa, ditanya politik dia iya, ditanya. Jadi kayak sapu jagat gitu loh, Mas. Ya, sofisme itu kan menyebalkannya seperti itu, ya. Dia berdiri di pusat keramaian di kota Athena, lalu buka mimbar terbuka dan itu berbayar gitu kan. Nah, di situ mmm, di satu sisi memang sofisme ini sangat-sangat ini penting untuk dasar sejarah dari logosentrisme, melawan mitos-mitos itu gitu ya. Sehingga ya asal usul kenapa Socrates juga dihukum mati itu ya sebetulnya kaum sofis ini juga mengalami tuduhan-tuduhan itu dianggap heresi dan seterusnya gitu. Nah jadi antara mitos ini sebetulnya itu kalau kita sandingkan itu dia dengan logos mas. Tapi kalau saya pribadi ya nggak tahu mungkin Mas Jason antara mitos dan logos itu nggak bisa dipisahin. Jadi menurut saya ya kalau kalau pandangan umum kan kalau udah tidak tidak mungkin ada satu pijakan yang mitos sekaligus logos gitu. Dia itu mitos sekaligus oke okay, ada justified true belief-nya lah, ada pengetahuan yang terjustifikasi secara rasional empiris misalnya.
Tapi, oh nggak bisa. Kenapa? Karena manusia itu kan settingan defaultnya itu adalah dia dia sakral sekaligus berusaha mensekularisasikan diri gitu. Kenapa? Karena dia adalah manusia ini meyakini bahwa ada yang sakral, ada Tuhan, tapi yang nggak bisa tertolak adalah apa? Bahwa kita itu adalah imanen, kita itu adalah profan gitu. Itu yang nggak bisa kita sanksikan. Kalau kalau Descartes mengatakan bahwa yang tak tersangsikan itu adalah keraguan-raguan itu sendiri, karena itu adalah suatu proses berpikir ya, atau berpikir itu yang nggak bisa disangsikan gitu. Kalau saya bisa bilang, yang nggak bisa tersangsikan itu adalah bahwa kita ini imanen dan kita ini profan. Tapi di saat yang bersamaan, kita rindu dengan something yang sifatnya supranatural gitu ya, yang sakral. Jadi kontradiktif sebetulnya ya state of nature kita sebagai manusia ini gitu. Sehingga kalau kalau Mas Jason lihat di Indonesia ya, terutama di negara-negara yang memang secara primordial itu settingan sejarah kolektifnya itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat mistis, kemudian bisa dibilang merawat yang supranatural, itu jangan heran mereka S2 S3-nya di Amerika, di Inggris misalnya, dibesarkan dalam kultur oke Oxford ya, Ivy College lah itu ya, yang jurusannya dia pakar di bidang fisika kuantum ya, fisika atomika atau apalah gitu ya. Tapi di saat yang bersamaan dia dia rajin ke gereja, rajin ke masjid, dia percaya dengan ziarah makam gitu ya. Jadi kayak kontradiksi. Nah itu uniknya sebetulnya Mas. Kalau Mas Jason gimana? Mitos dan logos itu necessary akan terpisah atau gimana? Nah, karena saya belajar filsafat ya, tadi saya bilang dari stoikisme ya. Jadi kalau di stoikisme itu logos itu kayaknya saya nggak pernah membaca tentang yang namanya mitos karena siapa yang bilang saya lupa, karena bagi stoik itu kita tidak percaya dengan supranatural. Maksudnya bukan supranatural, apa ya, kayak mitos-mitos yang tidak bisa dibuktikan, gitu. Oh, Karena kalau ya correct me if I'm wrong, karena argumentasi di stoikisme itu argumentasi yang bentuknya, kebenaran yang bisa dibuktikan. Kayak, eee, kayak ya memento mori gitu ya, kita akan mati. Terus nature gitu ya, sifat-sifat alam, sifat-sifat manusia yang memang sudah banyak dialami oleh manusia itu sendiri. Jadi, eee, bagi stoikisme itu kan kayaknya logos itu memang memang sakral, tetapi memiliki fungsi untuk mendapatkan ketenangan itu sendiri gitu. Jadi, eee ya gitu jawaban saya ya, saya nggak tahu apakah jadi yang saya pelajari ya, tidak ada mitos yang pernah saya baca di dalam stoikisme gitu, dalam buku-buku stoikisme, karena memang orang-orang stoik itu nggak percaya dengan mitos-mitos seperti itu, bener nggak itu? nah ini kebetulan saya sempat baca ya artikel yang saya rujuk untuk podcast saya yang bahas stoik itu ya, itu sebetulnya saya kan itu Mhm, bukan pikiran saya, itu saya cuman menerjemahkan sebuah jurnal gitu ya, yang mengkritisi mhm, stoikisme yang sekarang, yang menurut autor itu saya lupa nama autornya ya. Dia bilang gini, stoikisme hari ini itu terlalu tereduksi menjadi semacam self improvement belaka gitu. Sedangkan mhm, stoikisme ini kan bisa dibilang dia itu peletak dasar logika juga ya, logika mhm, proposisional. mhm, Makanya nggak heran kalau stoikisme ini sangat-sangat logis gitu kan. mhm, Jadi terutama dalam konteks justified true belief ya, keyakinan yang benar itu apa gitu. Bagaimana bedanya keyakinan dengan pengetahuan? Nah, biasanya untuk membedakannya itu berangkat dari aksioma kan. Aksioma-aksioma yang kemudian di semua tempat, di semua ilmu itu diterima. Dan juga postulat-postulat yang lebih spesifik, misalnya kayak postulatnya orang fisika itu seperti apa, dan seterusnya gitu. Nah, by evidence dan seterusnya gitu. Nah, kalau kita bisa bilang stoikisme ini apakah dia menjadi hadir sebagai antitesa dari mitos? Nah, itu pertanyaan besarnya kan. mmm. Kalau menurut Mas Jason gimana? Kalau saya bilang stoikisme ini dia sebagai antitesa mitos nggak?
Antitesa mitos ya? Nah, Antitesa jadi tuh dia hadir untuk berarti, memberangus mitos nggak? sebenarnya tidak memberangus mitos karena kan mungkin ya yang saya jalani gitu ya, ketika kita memikirkan hal-hal yang tidak penting gitu ya, Mhm, which is di luar kendali kita, kita itu lebih menjadi orang yang nggak tenang karena, eee, ya kita nyari sesuatu yang tidak bisa dibuktikan kan. Bukannya mencoba untuk memberangus, tapi itu adalah sebagai fungsi untuk, hidup kita sendiri gitu. Ketika kita memikirkan hal-hal yang tidak usah dipikirkan, mhm, ya ngapain dipikirin gitu, karena mhm, tidak ada fungsinya buat hidup kita sendiri gitu. Dan, eee, maka dari itu mungkin ya, stoikisme ini terlihat seperti self help zaman dulu gitu ya, karena ya begitu loh mungkin jawaban untuk yang pertanyaan yang tadi ya. Mungkin bukan berusaha untuk memberangus mitos, tetapi ya memang yang namanya mitos kan susah untuk dibuktikan, jadi mendingan ya membuktikan apa yang bisa dibuktiin aja, yaitu mhm. yang ada di dalam diri kita, kayak gitu. Nah, ini, pernah kita bahas juga di Odyssey, Mas, Mhm beberapa waktu lalu lah gitu ya. Kelas judulnya itu Buddhisme di tengah Stoikisme gitu. Jadi mhm komparasi antara Buddhisme dengan Stoikisme. Nah, kebetulan mhm pematerinya itu adalah salah satu pakar filsafat Buddhisme gitu kan. Dan ketika kita mendengarkan kelas itu sangat banyak kemiripan antara Stoikisme dengan Buddhisme, terutama dalam betul. konteks ini ya, konteks mindfulness-nya, konteks bagaimana Mhm kesadaran ya. Karena Buddhisme itu sendiri bisa dibilang dalam banyak sisi itu mereka agnostik terhadap supranatural gitu ya. Mereka tidak mhm. membahas Tuhan itu apa, Tuhan itu di mana gitu ya. Tuhan itu eh, seperti apa ya, menciptakan dunia seperti apa gitu. Mereka fokus pada apa yang sedang kita alami, yang dekat dengan kita gitu ya, yang bisa kita nalar gitu. Kalau menurut Mas Jason, seberapa dekat ini Buddhisme dengan Stoikisme? Karena banyak yang membaca itu sangat dekat gitu. Iya, sangat dekat memang karena, banyak sekali kayak kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada di dalam stoik itu, kebijaksanaannya sama dengan, Buddhism. Seperti salah satunya itu ada kebijaksanaan yang bilang bahwa kita itu hanya memiliki hak atas apa yang kita kerjakan, tetapi kita itu tidak memiliki hak atas hasil dari yang kita kerjakan itu. Itu salah satunya, itu dan itu bisa kita setujui bahwa memang stoikisme pun menekankan kepada effort saja ya, kepada apa yang harus kita lakukan untuk hidup dan tidak usah memikirkan hasilnya karena itu bukan berada di dalam kendali kita gitu. Dan saya Hmm. setuju itu sangat dekat karena memang, ada beberapa buku Ryan Holiday yang memang membahas membahas itu sendiri gitu. Hmm. Nah, di Indonesia sekarang ini juga bisa dibilang Stoikisme ini sangat-sangat banyak digandrungi oleh anak muda ya. Iya Apa iya karena sebagai alternatif mental issues gitu ya. Di Indonesia ini kan isu-isu mental health itu kan luar biasa gitu. Nah, kalau di Amerika sendiri Mas, stoikisme ini sifatnya gimana? Dia berpeluang nggak untuk menjadi klinis gitu? Karena saya bayangin kayak di Jepang ya, di Jepang itu ada kawan saya lagi studi di sana, itu clinical philosophy gitu. Jadi ada barang namanya clinical philosophy di Jepang gitu. Kayak Zen Buddhism ya, itu benar-benar mereka sandingkan dengan teori-teori atau treatment psikiatri gitu. Kalau di Amerika gimana Mas? Atau hanya sebatas bacaan ketika ngopi sambil ngerokok di sore hari gitu? Atau dia sudah klinis sifatnya gitu? Kalau di Indonesia kalau jelas, kalau di Indonesia stoikisme itu bukan klinis ya, hanya sebatas sebagai alter aja, jadi untuk alternatif bacaan gitu.
Ada, saya lupa namanya, penemunya siapa, cuman nama terapinya itu Cognitive Behavior Therapy. Hmm. Jadi, dia itu bukan menciptakan, menemukan, terapi itu dari, Marcus Aurelius, dari bukunya Meditations. Mhm. Di mana sebenarnya kita itu bisa mengendalikan, eee, emosi kita, mengendalikan, pikiran kita dengan cara yaitu, apa namanya, mengubah, opini, mengubah, judgement terhadap sebuah peristiwa yang kita alami. Dan, itu sudah menjadi ini ya, sudah menjadi ya tadi ya, sudah menjadi, klinikal gitu, filosofi yang sudah bisa dijadikan sebagai, jalan keluar lah istilahnya mungkin gitu ya, pengobatan mungkin gitu ya. Jadi terapinya itu ada ya? Jadi, Ada step by step. cuman ya ada step by step-nya cuman, memang si penemunya ini menyebutkan bahwa dia itu terinspirasi dari buku Meditation-nya Marcus Aurelius, Oke oke. kayak gitu. Ada juga Mas ini, filsuf Yahudi ya, namanya Moses Maimonides gitu. Mhm. Saya, lupa nama apa ya, judul bukunya, mungkin nanti kapan-kapan teman-teman bisa yang dengerin podcast ini bisa ngetris bukunya Moses Maimonides ya, Guide to bla 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 gitu. Saya lupa aja pakai istilah apa. Intinya itu eh, jalan menuju pencerahan lah gitu ya, dan jalan menuju pengendalian diri gitu. Saya kira di dalam konteks Yahudi ya, filsafat Yahudi juga itu ada semacam stoikisme gini ya. Atau kalau dalam konteks Islam misalnya filsafat Islam ada yang diajarkan sama tasawuf itu tazkiyatun nufus ya. Jadi tasawuf akhlaki namanya Mas. Jadi kalau tasawuf akhlaki itu dia lebih ke jalan spiritual ya untuk ini meditasi dan seterusnya gitu ya. Kalau di filsafat India kan ada yoga gitu kan. Ya, makanya mungkin sekarang pun saya apa ya, ketertarikan saya itu karena saya punya podcast sih, jadi saya harus ngulik gitu ya, harus ngulik dan saya harus harus belajar bagaimana, menerangkan sesuatu itu kepada pendengar saya gitu. Dan ketertarikan saya itu, sebenarnya ketertarikan terhadap sejarah dan budaya gitu ya, di mana pada zaman dulu itu ketika filsafat ditemukan, yang bisa saya bayangkan gitu ya dari buku-buku sejarah yang ngebahas tentang Socrates, Plato, dan Aristoteles dan segala macamnya itu, bahwa mereka itu hidup di sebuah negara yang sudah punya aturan, yang sudah punya pemimpin, yang sudah punya ekonomi, yang sudah punya pekerjaan, setiap, masyarakatnya itu bangun pagi, pergi kerja, pulang, bercengkrama dengan keluarga, dengan teman, dengan, orang yang dicintai gitu ya. Eee ya ketertarikan saya itu mengerucutnya ke situ gitu, di mana saya pikir itu bahwa ya sebenarnya manusia itu dari dulu itu tidak pernah berubah, yang mereka kejar itu sama sama adanya gitu, kayak kayak, nongkrong, sama temen gitu ya, nyari pasangan, bercinta gitu, terus bekerja gitu, mencari uang, kecewa, sedih, marah, dan ketertarikan saya mengkerucut ke sana gitu. Jadi dan dari beberapa, buku modern yang saya baca pun sebenarnya bisa saya lihat bahwa, concern mereka itu, kekhawatiran mereka itu adalah ketika mereka tidak bisa mengubah apa yang mereka pikirkan atau mengubah prinsip yang mereka miliki gitu. Di mana dalam stoikisme ya satu-satunya yang bisa kita ubah itu ya prinsip kita sendiri, pikiran kita sendiri gitu. Dan, gimana menurut Mas Odi? Eh,
karena saya tidak terlalu mendalami stoikisme, tapi saya ini tertarik untuk menghubungkan stoikisme dengan satu pijakan realisme, Mas. Jadi Mhm, pijakan realis ini kan pasti dibenturkan dengan anti realis gitu. Nah, itu mhm, sikap sikap ontologis sebetulnya, sikap kita terhadap realitas. Bagi kaum realis, realitas itu independen dari pikiran dan persepsi kita, dari pikiran dan kesadaran kita. Kalau mhm, bagi kaum anti realis, jadi realitas itu terpersepsikan dan persepsi kita itu adalah realitas itu sendiri gitu. Nah, stoikisme kan menekankan bahwa realitas ini tidak bisa kita ubah gitu. Yang bisa kita ubah adalah persepsi kita atas mhm, realitas gitu kan. betul. Nah, saya melihat ya hikmah yang besar ketika mempelajari stoikisme ini adalah ketika kita tidak terlalu terlena ataupun terlalu dalam kesedihan gitu ya dengan satu hal yang aduh dengan satu hal yang tidak Kucing ya? mungkin kita ya dengan satu hal yang tidak mungkin bisa kita rubah gitu kan, tidak bisa kita ubah Mhm, karena itu sudah kejadian di masa lalu gitu. Nah, mhm, keinsafan semacam itu yang kemudian yang bisa saya katakan stoikisme itu omnipresent gitu. Omnipresent dalam artian apa? Ada di mana aja. Maksudnya ketika kita bilang di dalam satu agama tertentu dan itu mengajarkan untuk mindfulness, untuk sadar dengan kondisi terkini ya, itu menurut saya itu stoik banget gitu ya. Jadi iya, dia tidak dikooptasi oleh satu menjadi stoik ini berarti itu adalah menjadi Katolik, menjadi Protestan, menjadi Buddhis. Jangan-jangan stoikisme ini settingan default manusia ya? Itu ini bayangan saya ya. Kayak kayak tadi Mas Jason bilang, mau dari zaman batu, zaman Obelix sampai sekarang sampai zaman-zaman AI, manusia itu tetap punya motion sedih, stres, apa lagi tidak ikhlas misalnya ya, atau senang, gembira, sampai kapanpun selalu terawat gitu ya. Dan itu semua keilmuan itu berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, terutama ya di bidang psikologi ya, psikiater gitu kan. Bahkan eh, ilmuwan-ilmuwan yang ilmu-ilmu yang tidak yang sama sekali tidak berhubungan dengan manusia, misalnya ilmu fisika pun itu kan untuk mengantarkan kita pada satu pencerahan dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu gitu kan. Dan hasrat itu kan hasrat yang settingan default manusia kan, kuriositas gitu kan. Gitu Mas. Jadi saya melihat oke, stoikisme ini dia sebetulnya melampaui konteks sejarahnya sendiri gitu. Dan dia ada di dalam semua tradisi saya rasa. Sepakat eee, nggak Mas? iya iya. Jadi memang kemarin pun saya ngobrol sama guru gembul ya. Saya punya Oh ya. kesempatan ngobrol sama guru gembul, iya. Jadi saya tuh memang punya pandangan itu manusia itu akan stoik pada waktunya. Karena semakin semakin tua kita gitu ya, semakin tua kita kan kita semakin kesepian ya, semakin semakin kesepian, semakin tidak punya teman, semakin merasa bahwa hidup kita ini sebenarnya yang paling penting itu kita sendiri kan, diri kita sendiri gitu. Bukan uang, bukan orang-orang yang dulu kita pikir itu mereka mencintai kita, bukan. Dan, bukan pekerjaan yang kita pikir itu dulu passion kita, bukan. Yang lebih penting itu ya sebenarnya ya diri kita juga ya dan, stoik itu mengajarkan kita untuk lebih dulu gitu ya, lebih advance untuk memahami siapa diri kita gitu dan apa yang ada di dalam diri kamu dan apa sebenarnya yang penting di dalam hidup ini gitu dan makanya, eee, cardinal virtue di dalam stoik ini mungkin dari beberapa, buku yang saya baca terutama, stoik modern gitu ya, mereka itu menaruh wisdom itu di paling terakhir. Hmm, Karena karena manusia itu bukan bijaksana dulu baru berani, baru temperance, baru bisa adil, bukan. Tetapi wisdom itu akan atau kebijaksanaan itu akan tercipta ketika kita berani dulu, lalu melakukan keberanian itu dengan terus-menerus secara disiplin,
dan kita bisa adil terhadap sesuatu hal yang memang, tidak baik gitu. Dan ketika kita melakukan itu secara repetisi, maka kebijaksanaan itulah yang akan tercipta gitu. Dan ya itu, ya kita itu akan stoik pada waktunya, ya itu yang Betul, yang betul. saya pikir dan, ya gitulah dulu. Oke, saya bilang tadi saya nggak banyak baca Stoik, tapi saya Mhm, lumayan cukup banyak membaca Socrates ya, tapi lewat mhm, pewartaannya Platon lah. mhm, Dan Platon itu pun in some sense itu ya stoik banget gitu kan. Oke, mungkin keugahariannya ya, mhm, ketika dia berdialog dengan orang lalu muncul seperti kata Oracle lah bahwa kebijaksanaan Socrates ini karena dia adalah orang yang tahu bahwa dia paling nggak tahu apa-apa gitu kan. Itu mhm, eh, puncak makom tertinggi dari manusia yang bijak itu ya kayak gitu gitu kan. Kemudian ada perdebatan di situ. Socrates ini ketika bertanya itu mau nguji atau mau apa gitu. Kan modus kita bertanya itu kan apakah kita mau menguji atau mau mengkritisi atau mau meruntuhkan pandangan orang lah gitu kan. Seolah-olah mhm, kita bertanya gitu kan. Padahal kalau dalam konteks logika proposisional lah misalnya kan, pertanyaan yang itu sifatnya menguji itu bukan pertanyaan ya, tapi itu assessment aja ya. Pertanyaan itu ya kita andaikan bahwa kita sama sekali nggak tahu apa-apa gitu. Nah, Socrates sendiri sampai sekarang saya yakin pembacanya belum bisa memahami secara persis bagaimana atau apa yang disebut sebagai paling tahu bahwa kita nggak tahu apa-apa gitu. Nah, kalau di Stoik itu bahasan kayak gitu gimana Stoik merespon itu, Mas? Jadi kita itu paling tahu kalau kita tuh nggak tahu apa-apa gitu. Berarti kalau bayangan orang awam kan, ya udah lu diem aja gitu kan. Kalau kita nanya ke orang itu berarti kita sudah punya stok ini kan prakondisi kan, yang kemudian ya hipotesa lah, asumsi-asumsi yang kita bangun, lalu itu kita ingin bandingkan dengan asumsi orang lain, atau kita ingin tahu bener nggak asumsi saya gitu kan. Kalau di Stoik gimana Mas? Kalau di Socrates kan kayak gitu wacananya. Nah, pemahaman saya, karena kalau orang stoik itu kan bukan dipanggil Zenois atau Senecais atau siapalah. Stoik itu kan dipanggilnya stoik karena mereka itu berkumpul di, eee, di painted porch kan, namanya stoa gitu kan, di teras gitu ya, di teras di Athena. Nah, makanya stoik itu bukan penemunya. Nah, saya bilang kenapa begitu, karena, eee, stoik itu bukan mengagungkan apa yang mereka percayai, tetapi mencari kebenaran yang bisa dibuktikan dan sudah, yang sudah yang sudah dialami oleh orang lain gitu ya. Eee, dalam dalam, Enchiridion ada, Epictetus bilang bahwa kita itu harus puas terlihat bodoh dan stupid and foolish gitu ya. Stupid, bodoh, foolish itu apa ya bahasa Indonesianya, saya nggak tahu. Bodoh dan kurang berilmu mungkin ya. Kalau kamu pengen improve, if you want to improve, you have to be content to look foolish and stupid. Nah, mungkin itu yang dimaksud Mas tadi gitu ya. Nah, dalam stoikisme itu memang ketika kita kan intinya stoikisme itu bukan menghilangkan ya, mengendalikan emosi negatif, karena emosi negatif itu adalah, sifat natural manusia tetapi bisa kita kendalikan kan. Nah, terlihat bodoh tersebut itu melatih kita untuk bisa berpikir 2 kali, apakah yang kita tahu itu memang benar atau tidak gitu ya. Apakah yang kita lakukan itu benar atau salah.
gitu ya. Mungkin itu pertanyaan basic filsafat gitu, tetapi di dalam bukunya Enchiridion, Epictetus itu menekankan bahwa ketika kamu ingin menjadi manusia yang bisa mengembangkan diri, maka kamu harus terlihat bodoh gitu, foolish and stupid gitu, agar agar kamu bisa berkembang. Kata Seneca pun, kamu itu tidak akan belajar apa-apa ketika kamu merasa pintar. So you have to unlearn what you already know gitu. Jadi ya dalam stoikisme itu pokoknya apa yang kita rasa itu sifat yang buruk gitu ya, emosi yang buruk, ya kita harus harus kendalikan sebisa mungkin sehingga kita itu bisa mengendalikannya kapan saja dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan tadi gitu. Dan ini juga menarik gitu ya, ini juga menarik bahwa kebijaksanaan itu, cara-cara Seneca dan cara-cara Epictetus diajarkan dalam bukunya Adam Grant yang judulnya Think Again. Ini saya baru-baru baca ini gitu ya. Semua prinsip-prinsip stoik itu ada dalam buku itu, dan saya rasa saya bukan mau membanggakan stoikisme, tetapi yang saya pikirkan itu, yang saya ambil kesimpulannya itu bahwa ya setiap zaman itu sebuah komunitas atau sebuah, apa, manusia itu memiliki kekhawatirannya masing-masing, dan saya rasa stoik itu memiliki kekhawatiran yang sama gitu ya, kekhawatiran yang sama dengan cara apa, dengan cara sebisa mungkin mengubah pikirannya dengan cara yaitu terlihat bodoh dan foolish itu gitu. Itu kira-kira masalahnya mungkin ya, Eh, yang saya nah, pahami gitu sih. ya, kembali ke tadi omongan kita di awal soal indigenous filosofi filsafat Indonesia ini ya. Mmm, Kayaknya penting kita pakai kita pinjem ya bagaimana stoikisme bekerja dengan satu kuriositas ya, dengan tadi berani untuk terlihat bodoh gitu ya. Itu mhm, yang kemudian menjadi penyakit bagi ini masyarakat postkolonial Mas, terutama di Indonesia gitu ya. Kita mhm, di satu sisi kita inferior terhadap bangsa lain ya, tapi di satu sisi itu kita selalu ketika sudah bisa mengatasi inferioritas kita, lalu kita pede dan pedenya kebangetan, kita lebih 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 berbahaya dibandingkan kolonial itu sendiri gitu. Contohnya kayak gini, dulu kita andaikan ya yang menjajah Indonesia itu Belanda gitu kan. Tapi setelah Belanda pergi ya, itu kita masuk ke era postkolonial dan itu tidak ada lagi Belanda yang berkuasa. Tapi yang berkuasa itu adalah orang-orang Indonesia yang wataknya itu lebih kolonial dibandingkan dengan orang Belanda itu sendiri gitu. Nah itu karena tadi satu yang mahal di Indonesia itu adalah ini epistemic honesty lah. Itu bahasa bahasa tren di dalam filsafat kontemporer sekarang juga mungkin nanti Mas Jason bisa elaborasikan kapan-kapan ya ide tentang epistemic honesty. Jadi kita kejujuran epistemik bahwa kalau kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu gitu. Kalau nggak mampu ya bilang nggak mampu. Nah itu yang mahal di Indonesia, terutama di konteks negara postkolonial gitu. Sehingga tesis sebuah buku yang berjudul The Death of Expertise itu kayaknya paling cepat kejadian itu di Indonesia nanti gitu. Karena orang sudah mulai bukan sudah mulai sih memang memang dari dulu sudah ada ya bahwa ketidakjujuran dalam konteks pengetahuan itu yang menjadi PR terbesar di Indonesia. Dan untuk membangun filsafat Indonesia, kita bisa meminjam stoikisme di situ ya. Terkait dengan arah pengembangan keilmuan di Indonesia bahwa yang terpenting di awal itu adalah bukan siapa yang paling tahu tapi siapa yang tahu bahwa dia paling tidak tahu gitu. Dalam artian ya pemerintah bisa ngecek sejauh ini apa yang sudah kita tahu dan itu masih kurang gitu. Kayak gitu Mas. Jadi saya berusaha untuk menghubungkan yang tadi Mas Jason jelaskan dengan apa yang saya singgung di awal ya soal filsafat Indonesia itu. apakah itu ada hubungannya dengan, pemikiran dogmatis orang-orang Indonesia ya, atau tidak ya? Karena pemikiran dogmatis itu me
menyebabkan seorang itu tidak mau berpikir lagi eh, tentang apapun gitu karena sudah ada caranya, tetapi gimana ya? Tetapi itu menjadi apa ya? Menjadi senjata makan tuan mungkin ya. mhm, Menjadi menjadi orang-orang yang percaya dogma itu menjadi ya sudah ikutin dogma saja dan kalau kayak gini harus gini, kalau kayak gini harus gitu. mhm, Dan stoikisme itu kan bukan dogma ya. Makanya saya itu berusaha untuk berbicara stoikisme itu agar tidak dijadikan dogma gitu. Agar tidak dijadikan bahwa kalau kamu tidak A, kamu harus B. Karena Epictetus juga eh, mengajarkannya begitu. Ketika ada pertanyaan, dia menanyakan lagi gitu. mhm, mhm, Menanyakan lagi ya nama apa Elencus ya istilahnya ya. mhm, Memakai metode Socrates juga gitu. Ketika ada pertanyaan, menanyakan lagi dan jawabannya juga sesuai pola pikir dia, sesuai rasionalitas dia. mhm. Itu sesuai rasionalitas dia. Mungkin mungkin gitu ya yang terlihat di Indonesia ya. Sebenarnya bukan di Indonesia saya juga selalu apa ya, selalu mengendalikan diri saya untuk tidak menyebutkan negara gitu ya, menyebutkan sebuah suku atau menyebutkan sebuah generasi karena saya percaya bahwa semua manusia itu pada dasarnya memiliki otak yang sama gitu, memiliki otak yang sama, memiliki fungsi yang sama, memiliki kapasitas yang sama. Jadi kalau bisa kita lihat di Amerika pun memiliki eh, nilai dogma atau mereka itu mempercayai nilai dogma yang sangat tinggi, terutama di kota yang saya diami ini, hawanya itu hawa Indonesia saja gitu. Ketika kamu tidak percaya Tuhan ya kamu sinner gitu, kamu pendosa gitu aja gitu dan Mmm, di dan kota dan mana itu, Mas? namanya Chattanooga di Tennessee. Oh, jadi masih ada Nah, banyak cenayang gitu ya? bukan. Jadi di sini tuh agamanya agamanya kuat, terutama Kristen Mhm, dan Kristennya mhm. itu ada kayak sekte-sektenya gitulah gitu. Mmm, Dan orang-orang gereja ini di sini kan ya sama istilahnya kayak orang-orang yang beragama. Aduh saya nggak beragama di Indonesia gitu. Jadi ketika kamu tidak ke gereja berarti kamu sinner gitu kayak gitu gitulah mmm, gitu. Dan saya pun belajar dari bukunya Adam Grant ini, ya dogma itu harus kita hilangkan karena dogma itu memberhentikan kita dari bagaimana seharusnya kita berpikir gitu. Berpikir itu adalah hal yang harus kita lakukan kata Adam Grant, tapi rethink itu memikirkan lagi itu adalah hal juga yang sangat penting untuk dilakukan. Apakah hal yang kamu lakukan ini benar atau tidak gitu. mhm, Dan dalam stoikisme diajarkan dan batasannya itu ya hidup kita sendiri, hidup kita masing-masing. Tidak perlu melihat fungsi kita sebagai manusia di komunitas misalkan di negara gitu ya. Kita tidak usah melihat ke situ. Melihatnya ya kebenaran yang ada di dalam diri kamu saja sudah mhm. gitu. Kayak gitu, Mas. Oke. Udah sejam ini buru-buru nggak, Mas? Kalau nggak buru-buru kita ngobrol aja sedikit lagi. Oh ya, aman, lanjutin aja dikit lagi, Mas. Iya. Oke, saya tertarik dengan tadi ya, masalah dogma. Itu memang, sedikit tidak ya menjadi faktor penentu banget lah gitu ya, untuk bagaimana, eee, suatu masyarakat itu punya corak yang tidak mau menyoal ulang apa yang sudah mereka yakini selama Iya, ini sebagai yang benar gitu kan. menyoal Terus ulang ya. mereka mereka takut dengan satu wacana tandingan gitu kan. Nah itu sebetulnya dogma ini banyak yang salah. Banyak orang yang terlalu mengasosiasikan dogma dengan agama tok gitu ya. Padahal dogma ini juga nggak cuman bergulir di ruang agama, dalam politik kenegaraan pun dogma ini luar biasa ya.
Kalau kita lihat kondisi terkini perpolitikan di masing-masing negara itu kan, kalau orang sudah mengidolakan Trump atau mengidolakan Biden, mengidolakan Jokowi, itu mengidolakan siapa, itu pasti mereka akan dogmatis pada pada gilirannya, itu akan dogmatis gitu. Dan itu sebetulnya ini ya, eh, apa yang menyebabkan dogma ini menjadi dogma gitu. Itu karena terlalu lama tidak ada narasi tandingan sebetulnya. Betul, Jadi betul. dan selain itu juga karena ketiadaan narasi tandingan, karena ada otoritas yang memang tupoksinya itu untuk jagain narasi itu gitu. Nah, itu contohnya bisa kita lihat ketika orang ngomongin ini ya, kita pakai studi kasus lah. Ngomongin Pancasila lah misalnya kan. Orang ngomongin Pancasila itu pasti ada penjaga-penjaga roh Pancasila gitu kan. Yang dibikin Mhm. sama negara yang untuk memastikan pemahaman orang tentang Pancasila itu sesuai dengan pemahaman negara gitu. Nah, itu kan sudah menuju ke dogmatisasi gitu kan. Sehingga tidak ada penyoalan ulang terhadap sila-sila Pancasila misalnya kan. Kalau kita mau soal soal ulang kan sebetulnya terbuka untuk kritik itu Pancasila kan. Sila Iya, pertama itu sangat-sangat monoteistik gitu. Apa kabar orang-orang yang ateis, orang-orang agnostik, orang-orang yang politeis ya. Itu kan nggak terbahas misalnya kan. Atau sila-sila iya, lainnya lah, keadilan yang diandaikan itu macam apa itu. Nah, orang dilarang untuk menyoalkan ulang karena diandaikan sudah fix itu lima sila secara pemahaman ya, fix gitu. Nah, itu yang keliru. Seharusnya yang fix itu adalah redaksinya, literal, teksnya itu yang fix gitu. Tapi pemaknaan atas teks itu nggak mungkin bisa difikskan gitu. Sampai kapanpun dia betul. selalu mencari konteksnya kan. Kalau orang Mhm. yang misalnya eh, punya paham liberal memaknai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, pasti akan sangat ini, sense-nya itu sangat liberal. Orang yang komunitarian ya pasti akan melihat kemanusiaan itu disebut satu tindakan itu disebut humanis jika dia mengacu pada kebahagiaan kolektif misalnya kan, kepentingan kolektif gitu kan, kepentingan komunitas dan seterusnya gitu. Nah, itu membuktikan bahwa dogma ini nggak cuman produknya agama. Itu mas. Iya, 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 ngerti, 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 ngerti. Iya, ya, karena di dalam pada saat saya belajar stoikisme, yang saya pelajari pertama itu kan kardinal virtue-nya itu berani ya, Ya, berani gitu kan, Andrea ya. courage gitu ya. Ya. Dan saya menerjemahkannya itu, eee, apa namanya, yang disuruh Ryan Holiday gitu, kayak Hmm. dia bilang, "Do hard things," gitu ya, karena whatever hard is good for us gitu ya. Apapun yang sulit itu baik untuk kita gitu, karena pada dasarnya itu hidup sudah sulit gitu. Makanya pertama itu waktu saya selama 6 bulan itu memberanikan diri untuk kayak berolahraga, untuk tidur aja, untuk tidur lebih siang aja itu kan sebenarnya membutuhkan keberanian ya untuk melakukan itu gitu. Bangun pagi gitu ya, bangun pagi, berolahraga, terus, yang paling paling bermakna gitu ya dalam mempraktekkan keberanian itu adalah membaca buku, Mas, membaca buku. Saya membaca buku itu beres baca nih, oh tenang nih, saya memahami bahwa buku ini membahas ini, membahas ini, membahas ini. Lalu ketika saya membaca buku setelah itu, kepala saya nyut-nyutan lagi, Mas, ternyata kebenaran yang saya yakini pada saat membaca buku sebelumnya itu, ada kebenaran lain yang disampaikan di dalam buku setelah itu gitu. Yang mau itu sifatnya sama, mau itu sifatnya berbeda, dan itulah yang saya maknai sebagai keberanian. Keberanian itu bukan melawan penjahat, bukan melawan koruptor gitu ya, bukan melawan, pemerintah, bukan, tapi melawan pemikiran kita sendiri gitu. Melawan pemikiran kita sendiri yang kita yakini benar, ternyata ada kebenaran lain. Dan saya paham bahwa stoikisme itu memang seperti itu, ketika kamu mendapatkan kebenaran baru, maka ya kamu harus menerima itu, tidak boleh
tidak boleh memegang kebenaran kamu sebelumnya. Mhm. Kata saya pun belajar dari Seneca begitu, karena Seneca itu senangnya mengutip, kebijaksanaan orang, Seneca pun sama gitu. Dia juga senang membaca kayak, buku-bukunya Epicurus, dan dia senang mengutip kata-katanya Epicurus bila sifatnya memang kebenaran. Kayak kayak ya, Stoik kan berkutat di dalam, mengendalikan emosi ya. Epicurus bilang bahwa ada yang namanya, cheerful poverty gitu ya, kebahagiaan kemiskinan yang bahagia gitu. Dan kata Epicurus, ketika kita miskin tapi bahagia, kita bukan miskin tetapi kita bahagia saja. Dan itu kan memang benar gitu. Banyak orang-orang yang eee, pekerjaannya biasa-biasa saja, rumahnya biasa-biasa saja, pendidikannya biasa-biasa saja, tetapi mereka bisa bahagia gitu, dan itu adalah sebuah kebenaran gitu, bahwa kebahagiaan itu tidak dilihat dari berapa banyaknya uang, berapa suksesnya karir kita gitu, kayak gitu mungkin. Ya, sepakat. Karena ini berlaku juga di Yogyakarta, Mas. Jogja itu kan indeks kemiskinan tertinggi di Indonesia, tapi Mhm. indeks kebahagiaannya paling tinggi gitu. Oh Indeks ya? Iya iya. kemiskinannya itu bisa dibilang Menarik top menarik. top nasional, tapi indeks kebahagiaannya itu paling tinggi di Indonesia. Itu kan Menarik. bingung itu orang-orang di Bappenas itu ya, orang-orang di Jakarta lah ya, yang mau riset orang-orang pemerintahan kebijakannya apa yang tepat untuk Jogja. Kenapa? Karena di Jogja ini ada satu nilai yang kemudian mereka pegang ya orang-orang Jawa ini, nerimo ing pandum gitu. Ya, jadi menerima dengan penuh kesadaran bahwa dengan penerimaan itu aku sudah cukup gitu. Batas kecukupan gitu kan. Kadang orang yang Mhm. membuat orang itu kemudian kena mental issues, kemudian depresi karena dia ini dia mengejar satu hal yang tak terbatas gitu ya. Iya iya Dari iya iya. keinginan yang tak terbatas gitu ya. Yang kalau 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 kita bisa bilang ya, ya itu nggak terlepas dari pengaruh kapitalisme yang menciptakan kebutuhan secara tak terbatas kepada kita gitu kan. Tapi Jogja ini bisa dibilang unik. Kenapa? Karena di tengah kemiskinan itu mereka bisa sangat-sangat bahagia gitu. Karena kalau saya pernah itu Mas ke daerah Gunung Kidul ya, iseng-iseng tanya warga di sana lah pas lagi ke pantai gitu kan. Pak, penghasilan sebulan itu berapa Pak ini? Atau dari mana gitu kan? Mungkin supaya etis kan kita tanya dulu. Mereka nggak mengenal namanya penghasilan tetap. Mereka nggak mengenal namanya gaji. Mereka nggak mengenal namanya apa ya, kebutuhan pokok per hari per minggu nggak kenal. Yang penting Betul. bisa urip Mas, bisa hidup gitu. Iya, Dan itu mereka benar. hanya dengan sebatang rokok yang murah, mereka bisa ketawa dengan segelas teh Betul. manis. Itu kan berarti well-being-ness ala-ala Skandinavia atau apa itu bisa dipertanyakan. Maksudnya, apakah dengan tatanan negara yang well managed dengan satu e-government dengan embel-embel maju Nggak ada. itu membuat kita bahagia seperti orang Finland, orang-orang Mhm. Norwegia misalnya kan. Karena sekolah di Indonesia ini Mas, ini kalau harus kita pakai kasus ini. Karena Mhm. sekolah di Indonesia ini gini Mas, kadang mereka itu mabuk. Mabuk di mana? Ketika kuliah lanjut kuliah ke Norway, ke Swedia, ke Finland, itu mereka pulang-pulang itu kan sebagai scholar ini ya, kebijakan publik ya. Itu mereka Mhm. selalu pakai standar sana. Di Norway seperti ini, di Swedia seperti ini. Definisi kebahagiaan menurut orang Norway itu kan nggak mungkin dipakai untuk orang orang Bantul kan, orang Mhm. Jogja gitu kan, nggak mungkin dipakai Mhm. gitu. Nah, itu yang kemudian PR kita sebetulnya ya, gimana mendefinisikan pembangunan yang tepat untuk kebahagiaan kolektif itu. Gitu, Mas. Ya, itu tadi menarik ya, karena saya baca di bukunya Ryan Holiday ya, Ya. judulnya Discipline is Destiny gitu. Dia di situ
membahas tentang ambisi. Mhm. Ambisi itu dia bilang nggak penting. Ambisi itu adalah sesuatu hal yang tidak perlu dilakukan, Mhm. bahkan tidak perlu dimiliki. Kan orang-orang zaman sekarang gitu ya, terutama mungkin, di Indonesia gitu ya, Mhm. karena mungkin media sosial, jadi mereka itu memiliki ambisi yang sangat besar untuk mendapatkan hal-hal yang kata stoikisme tidak penting, Mhm. gitu ya. Uang tidak penting, pekerjaan bukannya tidak penting, tetapi bukan satu-satunya hal yang harus dikejar, Mhm. gitu kan. Yang harus dikejar itu adalah ya state kita gitu, Mhm. jiwa kita. Dan Iya. yang sebenarnya yang harus kita kerjakan itu, yang harus kita lakukan itu cuman, hidup ya, hidupnya itu kata Ryan Holiday cuman, eee, sandang, pangan, papan. Heeh. Basic need ya? Iya, punya itu cukup sudah. Kata, kemarin saya baca di bukunya Seneca pun, kita itu yang penting itu punya baju untuk menghangatkan, punya rumah untuk melindungi kita, punya orang yang untuk kita cintai. Bukan Mhm. orang untuk mencintai kita ya, bukan ya. Kalau dalam Mhm. stoik itu, Mmm. orang yang kita cintai. Aktif ya, bukan pasif ya, Mas, ya? Iya, Ya. kadang kan orang itu kan, eee, pingin punya pacar, pingin punya teman itu untuk memperhatikan kita kan. Mhm. Tetapi sebenarnya dalam stoik itu berteman, bercinta, maksudnya bercinta itu berhubungan Heeh. relasi ya, antara antara, hubungan percintaan gitu ya. Itu tuh untuk kita mencintai mereka, bukan untuk mendapatkan cinta, bukan. Untuk Mhm. mencintai mereka karena, untuk mendapatkan ketenangan itu kita harus memberikan cinta kita. Mhm. Ketika kita tidak bisa memberikan cinta kita, maka kita tidak akan mendapatkan ketenangan tersebut. Mhm. Kayak gitu, bukan mencari orang yang mencintai kita, bukan, tetapi memberikan cinta. Makanya mungkin itu juga, eee, prinsip stoik gitu, tidak perlu memiliki ambisi gitu, yang penting punya rumah, kalau kata Ryan Holiday itu rumah ya pokoknya punya hidup, punya pekerjaan yang cukup menantang, bukan Mhm. bukan pekerjaan yang kita inginkan ya, bukan, tapi pekerjaan yang cukup menantang, udah Mhm. itu aja dan ya mungkin orang-orang Jogja udah bisa mempraktekkan stoik, prinsip stoik Mhm. secara tidak langsung, makanya saya bilang bahwa kita itu akan stoik pada waktunya. Benar 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 benar, ya. Meskipun nggak baca stoik, tapi dia akan menjadi stoik pada waktunya ya, Mas, ya? Proses Iya natural. karena iya karena proses natural, bener, karena memang stoikisme itu adalah sebuah kebenaran kayak memento mori gitu ya, kita itu akan mati kan udah bener itu, udah Heeh. pasti itu kan. Mencintai takdir, amor fati, ya kita harus mencintai takdir kita. Kalau kita tidak mencintai takdir kita, ya kita tersiksa gitu. Heeh. Betul betul. Kita 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 tersiksa dengan apa yang kita miliki. Kita mau punya uang banyak pun kalau kita tidak mencintai takdir kita saat ini gitu, lagi duduk, misalkan saya lagi duduk lagi ngomong, ya kita akan tersiksa gitu. Kadang kan punya uang tetapi masih masih apa ya, masih nggak mencintai apa yang kita lakukan, kayak punya badan nggak kurang apa, kurang cantik, kurang ini, kurang itu, kan aneh gitu. Mhm. Akar akar ini kan stres itu karena tidak menerima apa yang sedang kita punya ya, tidak Iya menerima betul. keadaan, berusaha memaksakan apa yang seharusnya itu sudah harus kita relakan gitu kan, tapi kita Iya pengen seolah-olah kita bisa mengubahnya gitu, kayak iya, penyesalan karena yang apa, kita lalu ini ya. iya, dan prinsip-prinsip stoik itu untuk memperhatikan diri kita itu kan memang sebuah kebenaran ya, ini kan hidup kita gitu, masa kita peduli hidup orang untuk bikin hidup kita baik, kan Mhm. aneh itu kan. Ya. Nyuruh orang lain hidup baik tetapi hidup kita nggak dipikirin gitu. Ketika
ya kita kalau pengen apa, pengen hidup baik ya kita harus berlatih berlatih untuk menjalani hidup yang baik gitu sih Mhm. kata kata Stoik gitu. Iya iya, Dan betul. dan itu ya pandangan saya terhadap ajaran Stoik dari orang yang belajar filsafat otodidak gitu ya, otodidak Mhm mhm. dengan coba untuk mempraktekkan kayak cardinal virtue dengan memahami dikotomi kendali dengan cara eh, meditate kalau kata orang Stoik itu meditation dimanapun gitu ya. Ya itu salah satu perbedaan perbedaan Zen Buddhism sama Stoik itu apa satu-satunya perbedaan mungkin itu ya. Kita itu Mhm. bisa bermeditate, bisa fokus di mana aja. Tidak Mmm. harus mencari tempat yang sepi. Kita itu bisa bisa fokus, bisa bermeditasi di mana aja. Mungkin itu salah satu perbedaannya mungkin. Oke ya. Jadi meski lagi di KRL, sesak-sesakan itu bisa bisa mindfulness di situ ya, Mas, ya? Bisa ya istilahnya mindfulness ya. Tapi saya nggak pernah pakai pakai Ya, pakai bahasa istilah-istilah itu. istilah-istilah teman-teman self improvement itu kan mindfulness gitu ya. Iya. Kayak sekarang kan banyak yang ini sudah jadi lifestyle untuk pergi ke vihara untuk apa? Untuk meditasi gitu kan. Oh Anak-anak muda ya? sekarang iya, di dekat Oh saya rumah nggak tahu saya tuh. itu di dekat rumah saya ada vihara dan itu terbuka untuk semua umat ya. Dan itu Oh. sampai orang daftar dulu ya, waiting list dulu itu untuk Oh bisa ya? ikut meditasi ya serius. Saya pernah beberapa kali itu nyoba dan saya kenal dengan Romo yang pengurus viharanya ya. Jadi sedang banyak banyak diminati sekarang vihara karena menawarkan semacam meditasi yang klinikal tapi itu publik akses publiknya itu ini jelas gitu. Nggak perlu bayar, datang dikasih makan juga kan. Terus cukup cuman daftar aja via link di Instagram untuk ini apa untuk tempat duduknya gitu kan pakai matras kan itu kan. Karena kalau udah penuh ya nggak bisa gitu. Jadi lagi banyak diminati tuh mas. Oke lah, ini udah 1 jam 20 mungkin cukup untuk Siap, podcast siap. ini. Mungkin nanti bisa kita ngobrol-ngobrol lagi karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan saya sebenarnya pada saat belajar filsafat itu. Eh, Salah satunya kenapa filsafat di Indonesia itu terasa abstrak, tapi nanti kita bahas ya. Kita Mhm. bahas di lain waktu gitu dan kayaknya kok filsafat di Indonesia itu sulit sekali untuk digapai gitu ya, untuk dipelajari Mhm. terutama oleh orang-orang yang non akademisi kayak gitu. Dan terima kasih Mas Odi Terima kasih kembali mas. Ini saya yang untuk merasa terhormat sekali nih diundang ke wah podcast Mas enggak Jason lah, ini. saya yang merasa terhormat karena saya tuh benar-benar pengen ngobrol sama orang yang memang mempelajari filsafat itu sendiri gitu. Ya mungkin sebagai penutup ya mas, sebetulnya di Indonesia ini itu juga menjadi proyek ambisi pribadi saya ya. Kenapa saya sampai bikin Odyssey, kenapa saya bikin kolektif akademia ya. Karena ada skena-skena yang tidak saling menyapa di Indonesia. Ya kalau kita ngomongin filsafat Indonesia kan ada skena kampus, akademisi ya, ataupun mahasiswa yang belajar filsafat secara formal. Terus ada Mhm, skena komunitas, ada skena konten kreator, tiga mhm, skena. Nah sekarang terkini di Indonesia ini skena-skena itu terpecah ya. Jadi masing-masing itu asik sendiri. Skena kampus itu bodoh amat dengan urusan di luar sehingga menjadi menara gading tuh filsafat. Terus yang di komunitas, nah itu yang paling bisa kita harapkan nih skena komunitas karena itu sebagai titik temu antara akademisi dan konten kreator. Kalau kalau bisa dibilang sekarang di Indonesia filsafatnya itu sangat-sangat di ini ya, sangat-sangat dipengaruhi oleh konten kreator. Jadi sekarang itu banyak youtuber-youtuber filsafat ya, tapi kebanyakan itu mereka coraknya itu ini antitesa agama, ya. mhm, Kritik agama, ateisme ya, mhm, dan mhm. itu mewabah sekali di Indonesia ya. Jadi kayak anak-anak muda itu sekarang kalau mau belajar filsafat, orientasinya itu menjadi ateis gitu. Jadi kayak suatu kebanggaan ya mempelajari hazanah
filsafat-filsafat ateis gitu ya. Dan itu banyak ya. Ada salah satu kawan juga ya namanya Mas Apriyadi. Itu dia sampai disebut sama Ustadz Nuruddin yang viral di Indonesia ya, yang ngomongin filsafat juga, yang pernah debat sama Guru Gembul, sebagai ateis yang paling proper di Mmm, Indonesia itu si Apriyadi itu ya. Nanti kita mengundang juga ke audisi itu. Terus ada juga Fuad Abdullah, itu sahabat saya. Itu juga orang-orang ateis movement di Indonesia, dan itu jamaahnya banyak mas. Jadi itu yang nggak tergarap ini ya. Akademisi melihat itu apaan sih ini gitu, nggak jelas gitu kan. Mereka belajar filsafatnya juga ngawur gitu misalnya kan. Tapi kalau menurut saya nggak tepat juga akademisi kalau menarik diri dari komunitas itu gitu kan. Harusnya ya duduk bareng, ngopi bareng, sehingga ya kita sama-sama membangun ekosistem filsafat di Indonesia. Seharusnya seperti itu mas. Gitu. ya, saya sudah tidak mau mengobrolin tentang Tuhan karena itu adalah juga waktu itu concern saya pada saat saya belajar filsafat gitu, karena antitesa Oh, ketuhanan tadi. Dan saya itu pusing tuh Mas, waktu itu saya udah mau memutuskan untuk menjadi seorang ateis, dan Ryan Holiday menyuruh saya gitu untuk mempercayai Tuhan. oh, Karena semua stoik itu mempercayai Tuhan, mempercayai logos. oh, Jadi ketika kamu tidak mempercayai Tuhan, kamu tidak bisa menjadi seorang stoik. Dan saya harus mengubah mengubah keyakinan saya lagi di situ kan, harus mengubah keyakinan saya lagi di situ, dan di situ saya mulai tertarik pada ajaran filsafat gitu. Ternyata hmm. dalam stoik mempercayai Tuhan itu sangat penting. Menarik mas. Nanti saya langsung kepikiran nih judul kelasnya itu ya. Stoikisme, apakah semua stoik itu adalah teis gitu? Jadi kelasnya itu nanti membahas gini mas. Jadi kayak sebuah testimonial Mas Jason bahwa stoikisme ini belongs to atheism atau theism gitu kan? Kira-kira mau nggak mas kalau temanya kayak gitu mas? Boleh lah, boleh. Nanti kita tutup dulu ini Oh iya, ya, siap, siap, siap. recordingnya ya. Oke, Terima oke. kasih Mas Odi. Ini Siap. kebetulan Terima azan kasih nih. banyak. Nanti Oh, ya, off the record aja ya. Terima ya, kasih. ya.